Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, taufik dan karunia Allah pada pagi ini kita semua teman-teman bisa berkumpul kembali di Zoom meeting untuk mempelajari Al-Qur'an insyaallah ya untuk melanjutkan surah Abasa, tadabbur surah Abasa bagian kedua. Semoga Allah merahmati kita semua dan hadirnya kita di sini menunjukkan tanda keimanan kita terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'anul Karim. Tak lupa sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, tabiin, atba'ut tabiin, dan seluruh umat beliau yang istiqomah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga majlis kita pada pagi hari ini dalam mempelajari surah Abasa menjadi tadi ya, sebab turun rahmat Allah, keberkahan, ampunan Allah dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kita mulai dari talaki terlebih dahulu ya. Kemarin sama Ustazah Fitri sampai ayat 5 ya. Kita lanjut dari ayat 6 sampai 10 insyaallah ya. Boleh dibuka mikrofonnya, akhwati. Sama-sama kita mengawali kajian kita, mengawali pagi ini dengan Al-Qur'anul Karim ya. Insya Allah menjadi sebab turun rahmat Allah dan juga menjadi pahala ya setiap hurufnya dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan insya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. فأنت له تصدى Anta lahu tasodda. taknya nggak panjang ya. Taknya satu makhraj aja. Fa'anta lahu tasadda Anta lahu tasodda. wa ma 'alaika alla yazzakka. Wa ma 'alaika alla yazakka. Nah, jadi kalau dalam Al-Qur'an atau dalam tulisan Arab jika ada tasydid ini menunjukkan ada dua huruf ya. Huruf pertama sukun, yang kedua berharokat. Jadi bukan yazzakka tapi agak ditahan ya. Alla yazzakka akka. Ini juga ditahan juga ya. Ditahan, ada tasydid maka ditahan. Yazzakka. Oke, ulang lagi ya. Ayat ke-7. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Wa ma 'alaika alla Allah yazakka. yakka. Allah. Wa amma. Oke, di sini perhatikan ya akhwati ada tasydid. Nah, mim itu dia memiliki sifat gunnah. Gunnah itu dari khaysyum ya, dari rongga hidung. Jadi agak ditahan ya sampai masuk ke rongga hidung. Wa amma ya, tandanya masuk ke hidung, kita pencet hidung kita kalau berhenti berarti sudah masuk ke khaysyum atau rongga hidung ya. Tahan dulu, sempurnakan. Wa amma gitu ya. Wa amma man ja'aka yas'a. Panjang 4 bisa 5 harokat ya. Wa amma man ja'aka yas'a. Silakan. Wa Wa amma amma man ja'aka yas'a. Ya, sinnya tipis ya. Yas. Nah, seperti suara
Tuh, kayak ular ya. Yes, Ya. bukan yash. Kalau sya dari tengah, ini tip ujungnya aja. Yes. Yas'a. Yes. Ah. Yes. Oke, ulang lagi ya. Wa amma man ja'aka yas'a. Wa Wa amma amma ja'aka yes. Wa huwa yakhsha. wa Wa huwa yakhsha. Ya, kok kayak ada ngorok kalau kita latihan ada kayak gitu ya. Nah, kalau udah kita dapat ngoroknya agak belakangin lagi ya, karena ada ya sebagian ulama yang nggak boleh ada suara ngorok di huruf kho. Tapi ada juga kalau buat latihan boleh ya kho ya. Tapi yang bagusnya jangan ada ngoroknya. Wa huwa yakhsha. Wa Lagi. huwa huwa yakhsha. Satu lagi ya. Fa'anta anhu talaha. Wa Fa'an anta anhu talaqa. Masya Allah, Allahumma arhamna bil Quran. Semoga setiap bacaan Al-Quran kita ini menjadi pemberat amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran yang Amin. kita baca memberikan syafaat kepada kita kelak di yaumil akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, akhwati, kemarin kita sudah membahas tentang surah Abasa, tentang sababun nuzul. Mungkin ada yang baru bergabung juga ya, secara singkat ya. Ayat ini atau surat ini dikarenakan ada seorang sahabat yang mulia namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan beliau sedang sibuk mengajak dakwah empat pembesar Quraisy, di antaranya ada Ubay bin Ka'ab, Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal dan Al Abbas. Ada juga sebagian riwayat bahwa di antara pembesar Quraisy itu juga ada Khalid bin Mughirah, juga ada Abu Lahab ya. Dan ketika Abdullah ibnu Ummi Maktum datang kepada Rasulullah dan beliau sedang sibuk berdakwah, sedangkan Abdullah ibnu Ummi Maktum pengen diajarin Al-Quran. Nah, sedangkan Rasulullah dalam keadaan bermuka masam ya, karena kenapa? Karena kan beliau lagi sibuk ya, lagi sibuk mengajar atau mengajak dakwah untuk orang-orang pembesar Quraisy. Ya, maka dari situ karena bermuka masamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah turunkan surah Abasa sebagai teguran. Wahai Muhammad, gitu, ada tuh yang datang kepada engkau dengan membawa keimanan, dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi engkau abaikan. Sehingga dari situ Rasulullah langsung memuliakan, langsung memprioritaskan dakwah kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum. Juga beliau diangkat sebagai muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Bilal bin Rabah. Dan selain itu juga Abdullah ibnu Ummi Maktum ini dijadikan imam atau pengganti imam ketika Rasulullah dengan sahabat yang lain ada agenda perang ya saat itu. Masya Allah ya. Hikmah yang sangat besar pada surah Abasa ini bahwasanya ketika kita mengajak dakwah atau kita di rumah misalkan ya, mengajak anak-anak, mengajak suami atau teman-teman kita, ketika tidak ada sambutan dari mereka, mereka tidak menyambut, janganlah bersedih gitu ya. Dan kita fokus kepada orang-orang yang mau diajak belajar gitu ya. Dan di sini abasa wa tawalla kita sudah bahas ayat pertama, kemudian kata Allah au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, Allah menjelaskan bahwasanya Abdullah ibnu Ummi Maktum itu dia pengen mendapatkan pelajaran dari Ya, Rasulullah pintu merah Sallallahu gua nggak Alaihi ya? Wasallam. Kemudian juga di ayat selanjutnya amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Kemudian sedangkan orang yang merasa dirinya serba cukup, maksudnya orang-orang pembesar Quraisy, mereka sombong. Mereka merasa tidak butuh pengajaran dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi engkau fokus kepada mereka, gitu ya. Kemudian wa ma'alaika alla yazakka, padahal nggak apa-apa kalau misalkan engkau tidak mengajak atau tidak ada celaan bagi Nabi Muhammad ketika mereka nggak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha, dan Allah menjelaskan bahwa Abdullah ibnu Ummi Maktum datang kepada Nabi Muhammad dalam keadaan takut kepada Allah dan juga beliau bersegera kepada Nabi Muhammad untuk mendapatkan pengajaran. Fa anta anhu talaha, sedangkan kamu mengabaikannya. Jadi dari ayat 1 sampai 10 ini menerangkan tentang keadaan Nabi Muhammad ketika didatangi Abdullah ibnu Ummi Maktum. Itu ya, kita sudah sampai di ayat 20 berapa? 22 kalau nggak salah sini ya. Dan tadi fase pertama yang 1 sampai 10 itu menerangkan tentang
dakwah yang diajarkan kepada Abdullah Ibnu Maktum ya, atau sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat 11-nya sampai ayat 22 ini menerangkan tentang Al-Qur'anul Karim, bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang mulia, kitab yang suci gitu ya. Kemarin sudah kita bahas marfu'ah juga di situ ditandakan bahwasanya ketika kita meletakkan Al-Qur'an hati-hati, jangan di tempat yang rendah gitu ya, tapi harus di tempat yang tertinggi ya. Bi aidi safarah juga Al-Qur'an ini juga berada pada para malaikat yang terpercaya yang menghubungkan antara Allah dengan manusia, atau yang mana para malaikat yang selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah menjelaskan tentang para malaikat yang di sisinya kiramim bararah, mereka mulia dan juga selalu berbuat baik, berbuat taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat ya. Di ayat 16, ayat 17-nya juga di sini menerangkan tentang kutilal insanu ma akfarah, bahwa Allah mencela orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada hari berbangkit, dan mereka nggak percaya dengan adanya alam kebangkitan ya. Kemudian 18-19-nya Allah mengingatkan kepada kita bahwa kita itu jangan sombong. Kenapa? Karena kita berasal dari setetes air yang hina, jadi setetes air mani. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Allah ciptakan kita, kemudian juga Allah menentukan nasib kita, rizki kita, jodoh kita, ajal kita, kemana kita pulang sudah Allah tentukan dari zaman dahulu ya. Kemudian tsummas sabila yasarah, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 20-nya pun Allah menjelaskan bahwa setiap manusia itu Allah akan memberikan kemudahan sesuai dengan jalannya ya. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Di dunia ini ada yang bersyukur, yaitu syukurnya dengan dia beriman kepada Allah, ada juga yang kufur dengan tidak menuruti atau mengikuti jalan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Kemudian lanjut lagi setelah Allah menciptakan manusia, tsumma amatahu fa akbarah. Dan ini di ayat 21 Allah menerangkan ketika kita sudah dihidupkan, kemudian Allah menentukan jalan kita, kemudian juga yang fase ketiganya kita akan meninggal ya akhwat. Ini perpulangan kita atau tempat pulang kita sesungguhnya adalah ke alam kubur ya. Setelah hidup kemudian ke alam kubur, nanti baru dibangkitkan. Tsumma amatahu fa akbarah. Maka kita akan meninggal dan juga akan dikuburkan ya. Tsumma idza syaa'a ansyarah. Kata Allah di ayat 22, kemudian bila dia menghendaki dia membangkitkannya kembali. Jadi setelah kita di alam kubur, orang tua kita, para nabi-nabi terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, mereka pun akan dibangkitkan kembali di hari akhir, yaitu di alam mahsyar. Nanti akan dibangkitkan semua manusia, miliaran, jutaan, atau ratusan miliar manusia akan Allah bangkitkan kembali. Baik, sekarang ya akhwati fillah kita masuk ayat 24. Kemarin 23-nya kallalam mayak 5 amarah, itu Allah mencela orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah itu karena keingkaran hati-hati mereka ya. Baik. Bismillah, ayat 24 kita bahas. Jadi tadi cuplikan aja bentar ya pertemuan pertama. Di ayat 24 Allah Subhanahu wa taala melanjutkan. Di sini kata Allah, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Maka ya, falyanzur. Maka lihatlah, di sini ada lam amr ya akhwat ya. Jadi dalam bahasa Arab ada lam amr, ini kata perintah. Maka lihatlah. Maka di sini kalau dalam kaidah fikih juga, ketika ada fiil amr atau kata perintah, ini menunjukkan wajib. Wajib apa? Kata Allah di sini, maka al-insan, falyanzuril insan, kita semua yang merasa adalah manusia, semua manusia, enggak hanya orang beriman. Yang Allah seru bukan hanya orang yang tidak beriman, ya, tetapi semua yang berstatus manusia. Kata Allah, falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Coba akhwat, sekarang di rumah ada makanan apa? Coba kata Allah, lihat makanan kita. Pagi ini ada apa? Misalkan di meja ada pisang, ada apel, ada beras misalkan. Kata Allah apa? Maksud kata para ulama tafsirnya, ini mengandung penyebutan nikmat Allah dan sekaligus menjadi bukti yang menunjukkan bahwa jasad-jasad ini setelah menjadi tulang belulang yang hancur dimakan tanah dan bercerai-berai akan dihidupkan kembali. Allah mudah
menciptakan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, makanan yang ada di rumah kita, Allah mudah. Coba kita lihat makanan kita, misalkan di rumah ada apa tuh? Ada apel. Kita cari tahu ini apel berasal dari mana. Coba Umi terias, apel dari mana tuh Umi? Asal muasalnya. Dari berbagai Dari negara. biji ya, dari biji betul nggak Umi? Ditanam nanti jadi Ditanam. pohon. Oke, bijinya dari mana Umi? Dari pohon ya Umi ya? Ya, Pohon atau dari buahnya? Buahnya dari mana? Kalau kita terus, oh iya dari biji udah gitu dari dari mana? Dari buahnya terus, terus yang ngasih yang bikin biji itu siapa? Nah, Allah. ini Allah, makanya terus buah yang kita makan pisang. Ini pisang berasal dari mana? Dari pohonnya. Pohonnya dari mana? Oh, yaudah dari mungkin terus seperti itu gitu ya, dari akhirnya ke biji atau ayam dari mana? Dari telur. Telur dari mana? Dari ayam. Ayam dari telur. Subhanallah. Ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang kita masuk masuk ke dalam perut kita, coba kita lihat kata Allah, kita disuruh dilihat makanan yang ada di rumah kita atau yang kita makan sehari-hari, coba lihat ya akhwat. Itu tanda keagungan Allah. Biji dari mana? Jadi Allah zaman dahulu mungkin ya udah sama Allah ditetapkan di muka bumi kita dengan berbagai macam, ada yang merah, ada yang kuning, ungu, hijau, semua warna ada. Ini ada yang menciptakan ya akhwat. Dan Allah menyirami dengan air yang sama. Dalam Al-Qur'an disebutkan dengan detail ya. Yusqa mimma wahid. Semuanya diairi dengan air yang satu, dengan air hujan. Nggak ada kan misalkan pohon pisang disiram pakai air susu misalnya ya. Kemudian apel disiram dengan jus. Misalkan nggak ada dan semua yusqa mimma wahid. Ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka berkali-kali dalam Al-Qur'an Allah sebutkan tentang hujan, Allah sebutkan tentang tumbuh-tumbuhan. Dan di sini kata Allah, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Maka lihatlah wahai manusia seluruhnya, lihat makanan kita. Itu tanda keagungan Allah dan di situ pun menunjukkan bahwa alam dunia ini ada yang mengatur dan kita akan meninggal dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkannya kembali. Misalkan ada tanah yang kering kerontang, kemudian ketika turun hujan menjadi subur dan itu pun dalam sebagian hadis disebutkan ketika manusia di akhir zaman atau nanti ketika sudah dihancurkan semua alam dunia ini, Allah akan menurunkan hujan. Hujan rintik-rintik gitu ya. Kemudian semua manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di tanah itu ya. Gitu seperti itu tumbuhnya. Kemudian baru ditiupkan sangkakala kedua dan semua akan kembali hidup dengan cepat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Di sini pun menunjukkan kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, kita bisa makan buah, kita bisa makan sayuran, kita bisa makan daging-dagingan gitu. Kalau kita lihat hewan, ada hewan yang makan rumput-rumput aja ada kan ya herbivora kayak kambing. Apakah kambing makan daging? Mungkin Umi dia, kambing makan daging enggak? Enggak ya? Enggak. Oh enggak. Enggak. Yang makan daging itu mungkin serigala, harimau, singa gitu ya. Kemudian juga ada yang hanya makan buah-buahan. Sampai saya nanya ke anak-anak, "Kalau monyet makannya apa?" "Buah-buahan," katanya, betul nggak? Subhanallah ya. Jadi ada hewan yang hanya makan daging, ada hewan yang hanya makan sayuran, ada juga yang makan buah. Sedangkan manusia semuanya dimakan. Ya, sayuran makan, daging makan, buah-buahan juga makan. Maka ini adalah sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia dan kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Anna sababna al-ma'a sabba. 25-nya Allah nyuruh kita berfikir lagi ya akhwat, bersyukur lagi. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Pagi ini kita bisa wudhu, pagi ini kita bisa minum. Coba pernah kan terjadi kemarau panjang ya, kalau di kampung kemarau panjang tuh lumayan ya, tanaman pada kering, air di sumur juga nggak ada, mungkin sama di perkotaan juga ya. Dan ketika turun hujan itu, ya Allah nikmatnya luar biasa gitu ya. Anna sababnal ma'a sabba. Ketika turun hujan itu nggak tiba-tiba ya, Wat. Nggak ujuk-ujuk turun ya, tetapi ada yang menggerakkan, ada yang mengatur. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yakni kami turunkan hujan dari langit ke bumi. Masya Allah, ini nikmat dari Allah.
Kita kan kalau hujan, makanya jangan ngeluh ya akhwat ya. Makanya dalam sunnah Nabi SAW, ketika turun hujan kita harus bersyukur. Bahkan di situ adalah waktu mustajab, waktu yang diijabah doa. Ketika turun hujan kita disunahkan mengatakan mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatih. Kita hujan dengan rahmat Allah dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ngeluh ketika turun hujan. Bahkan kita banyakin doa. Salah satu waktu mustajab itu adalah ketika turun hujan. Ya, anna asababna al-ma'a sabba. Turun hujan itu dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menggerakkan. Kalau nggak ada hujan mungkin kita nggak bisa makan ya, tumbuhan dari mana, kemudian juga hewan-hewan ternak juga nggak bisa minum dan sebagainya. Kemudian ayat ke-26 kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma syaqaqnal arda syaqqa." Kemudian kami telah belah bumi dengan sebaik-baiknya. Belah bagaimana? Jadi kalau kita misalkan nanam biji ya akhwat ya, kemudian dia keluar dari tanah itu seolah-olah membelah bumi ya langsung keluar. Ini tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Dalam tafsir Ibnu Katsir kata beliau bahwasanya maksud dari ayat 26 ini kami tempatkan air itu dalam bumi dan masuk melalui celah-celahnya kemudian meresap ke dalam biji-bijian yang telah disimpan di dalam tanah. Maka tumbuhlah biji-bijian itu menjadi tumbuhan yang muncul di permukaan bumi lalu meninggi. Luar biasa ciptaan Allah ya. Biji, kemudian nanti dia keluar tumbuh-tumbuhan itu atas air hujan sebelumnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma syaqqaqnal arda syaqqa. Maka ada dulu ya ada pelatihan petani ya, petani tetapi petani syar'i. Jadi Masya Allah ya. Diawali dengan bahwa beriman bahwa tumbuhnya tanaman-tanaman ini bukan karena pupuk ya, itu hanya wasilah saja, bukan karena kita hebat memanen atau apa, tetapi semuanya atas izin Allah. Jadi tauhidnya dulu dibangkitkan bahwa ini tanaman dari Allah ya. Di sini afala tazra'unahu am nahnu zari'un dalam surah Al-Waqiah. Apakah kalian yang menanam atau Allah? Allah yang menumbuhkan semua tanaman yang ada di muka bumi ini ya akhwat ya. Ini menunjukkan bahwa sempurnanya Al-Qur'an Allah menyebutkan sampai tanaman aja Allah sebutin. Tumbuh-tumbuhan Allah sebutkan. Air hujan Allah sebutkan. Nggak ada di agama yang lain yang sampai detail seperti Al-Qur'anul Karim. Ya. Kemudian kata Allah di ayat 27 dan 28, "Fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba." Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, ya, ada biji-bijian banyak sekali, ada kacang tanah, kacang ijo, ya, dan sebagainya. Kemudian kata Allah, wa 'inaban wa qadba. Inab itu anggur ya. Allah juga tumbuhkan anggur, kemudian wa qadba dan sayur-sayuran. Kalau di Indonesia banyak sayurannya, ada kangkung ya, ada apa lagi? Sosin dan sebagainya. Ini adalah rahmat dari Allah untuk kita semua ya. Dan dari sini dalam tafsirnya al-hab kata para ulama artinya biji-bijian. Tadi sudah al-inab artinya anggur, sedangkan al-qadbu artinya sejenis sayuran yang dimakan oleh ternak dengan mentah-mentah. Jadi qadba ini adalah seperti ya rumput-rumputan juga termasuk qadba ya. Ini yang disebutkan oleh para ulama bahwa al-qadba adalah makanan ternak tetapi secara umum yaitu tumbuhan hijau ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 29 wa zaituna. Oke, di sini akhwat kita udah pernah bahas tafsir di surah Wat-Tin ya, at-tini wa zaitun. Dan minyak zaitun atau buah zaitun ini adalah buah yang banyak sekali khasiatnya. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di sini wa zaitunan dikhususkan dan di sini buah zaitun cukup dikenal dan dapat dijadikan sebagai lauk. Begitu pula minyaknya gitu. Kalau orang Arab biasanya buahnya bisa dijadikan lauk, ya. Kemudian minyaknya juga untuk kecantikan, biasanya untuk rambut, untuk kulit, masya Allah ya. Bahkan minyaknya dapat digunakan untuk meminyaki tubuh dan juga sebagai bahan bakar penerangan. Kalau zaman dahulu nggak ada lampu kayak saat ini ya, akhwat ya. Jadi pakai minyak itu dengan apa namanya? Dengan minyak zaitun untuk penerangannya, ya. Kemudian kata Allah wa nakhla, Allah sebutkan juga buah kurma. Nah, di sini buah yang paling disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah sebutkan wa nakhla yang dapat dimakan dalam keadaan gemading. Jadi kurma itu kan ada yang mentah ya Masya Allah, ada yang mentah juga bisa dimakan.
yang rutob ataupun yang sudah masak dapat pula dijadikan sale dan perasannya juga dapat dibuat untuk cuka. Jadi orang Arab kalau bikin cuka itu dari kurma ya wanahlah. Dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau Ramadan udah lihat kurma, wah ini udah kerasa tuh ya bulan Ramadannya. Kalau nggak ada kurma kayaknya ada yang kurang. Masya Allah ini wanahlah adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wahadaiqa ghulba dan kebun-kebun yang lebat, yakni kebun-kebun yang rindang. Coba kita lihat keluar rumah atau misalnya kita jalan-jalan ke tempat-tempat ada kebun-kebun yang rindang. Misalkan Umi Trias kemarin ke mana Umi? Ke Dieng lihat apa Ada salju katanya Umi ya. Oh, Masya Allah. Ada tumbuh-tumbuhan yang banyak sekali itu jadikan bahan tafakur kita. Ya bahwasanya semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Enggak ada apa Ada pohon. Ya, salju kalau kurma di Araf itu. Enggak ada ya. Ada salju tuh, Masya Allah Indonesia udah ada salju sekarang ya. Oke, Masya Allah. Lanjut ayat 31 wa fakihatan wa abba. Allah sebutkan lagi dan buah-buahan dan rumput-rumputan. Masya Allah buah-buahan segala macam ada gitu. Bahkan ketika orang Arab datang ke Indonesia mereka mengatakan hadhihi jannah kata Masya Allah. Ini surga. Kenapa? Karena di Mekah di Madinah tuh mereka jarang tidak ada pohon-pohonan seperti itu kan. Ada kalau misalkan ada di Mekah pun itu datangnya impor gitu barang dari luar. Sehingga ketika mereka datang ke Cipanas, saya pernah ketemu sama orang Arab di Cipanas, di Cibodas ya, ada air terjun gitu ya, ada sungai, kemudian udaranya sejuk. Mereka mengatakan hadhihi jannah, kata ini adalah surga, maksudnya surga dunia ya. Maksudnya walaupun misalnya surga hakikatnya yang ada di alam akhirat itu nggak bisa dibandingkan. Bahkan kata Imam Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas mengatakan yang ada di surga itu hanya sebatas nama aja sama di dunia. Misalkan di surga ada tuh sungai atau ada juga buah anggur, ada juga sayur-sayuran atau apapun itu atau homer ya, bukan miras, apa namanya? Minuman anggur misalkan hanya sebatas namanya saja yang sama. Tetapi hakikatnya jauh berbeda. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at gitu ya. Jadi wa fakihata wa abba. Jadi Indonesia tuh untuk orang-orang yang enggak ada tumbuhan seperti di kita mereka mengatakan hadhihi jannah. Ini seolah-olah seperti surga. Segala ada ya di Indonesia tuh. Wa fakihata wa abba tadi abba rumput-rumputan ya ada rumput dan semuanya diairi dengan air yang sama yaitu air hujan. Para ulama mengatakan di ayat 31 ini yang dimaksud dengan fakihah ialah semua jenis buah-buahan yang dimakan untuk bersenang-senang. Semua yang bisa dimakan itu disebut dengan fakihah. Kemudian kata Ibnu Abbas, beliau mengatakan buah yang dimakan dalam keadaan segar. Nah, fakihah ini khusus buat yang segar aja, kata Ibnu Abbas ya. Sedangkan al-ab berarti tumbuhan yang hanya dimakan oleh binatang ternak dan tidak dimakan oleh manusia. Jadi indahnya bahasa Al-Quran ini jelaskan lagi para ulama ini fakihah ini secara bahasa untuk yang yang segar, al-ab untuk untuk hewan ternak dan sebagainya. Tapi secara umum itu fakihah adalah buah-buahan ya. Jadi semuanya Allah ciptakan untuk kita, juga untuk hewan-hewan ternak kita. Dan di ayat 32 Allah jelaskan, mata'allakum wa li'an'amikum, untuk kesenangan kalian dan untuk binatang-binatang ternak kalian. Masya Allah, Allah sebutkan ya akhwat ya. Kita tadi makan apa? Buah apel, suka kan, seneng kita. Minum buah kelapa, seneng, Masya Allah. Sayur-sayuran seneng. Dan ini mata'an lakum, untuk kalian, wahai manusia. Tapi manusia sebagian yang tidak mau bersyukur, bahkan jauh dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik ya. Padahal semua yang Allah ciptakan untuk kita semua. Gak mau sholat, gak mau baca Quran, gak mau iman kepada Allah dan Rasulnya. Sangat durhaka mereka. Ketika kenikmatan yang Allah berikan mereka balas dengan kedurhakaan. Atau bahasanya apa ya, air susu dibalas air tuba. Ya na'udzubillah. Allah udah ngasih kalian nikmat sebanyak-banyaknya. Kalian bisa bernafas aja pagi ini adalah nikmat luar biasa dari Allah. Dan jarang kita sadari ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan kepada kita ya akhwat untuk bersyukur. Walaupun misalkan kita menghitung nikmat Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung-hitung nikmat Allah pagi ini aja nggak kehitung ya akhwat. Kita bisa bernafas berapa kali kita nggak hitung kan? Bisa berdenyut nadi kita berapa kali?
tidak pernah dihitung. Bahkan pagi ini kita nggak minta, ya Allah pengen bisa bernafas, tapi Allah kasih kepada kita, dan ini tanda kemuliaan atau kekaroman Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, untuk bersyukurnya kamu hari ini, amalkanlah doa, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Ya. Ya Allah, dengan pagi ini Engkau berikan nikmat kepadaku, nikmat kepada siapapun orang lain itu semuanya adalah nikmat darimu. Walakas syukur, dan hanya kepadamu pujian, walakal hamdu walakas syukru, dan juga hanya kepada Engkau rasa syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah untuk kita ya, akhwat mata'allakum wa li an'amikum, dan untuk hewan-hewan ternak kita. Ya, untuk makanan pokok kita ada beras, ya, ada nasi juga di sini, dan binatang ternak kalian dalam kehidupan dunia sampai hari kiamat nanti. Jadi terus berlanjut sampai hari kiamat, ya. Kemudian kata Allah di ayat 33, fa idza ja'atis shakhah. Baik, ahwat, tadi sudah ya tentang Allah menyebutkan nikmat-nikmat Allah dari ayat berapa tadi, sampai ayat 32 ya, itu tentang nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Dari ayat 33 sampai akhir sampai ayat 42, jadi dibagi-bagi ya. Ayat pertama teguran Allah kepada Nabi Muhammad, bagian kedua tentang nikmat Allah, bagian ketiga Allah menyebutkan kepada kita tentang gambaran hari kiamat. Ya, yang asalnya seneng, aduh tiba-tiba di ayat 33 sedih. Nah, begitulah namanya at-targhib wa tarhib ya. Metode atau dalam Al-Qur'an itu luar biasa ketika Allah sebutkan tentang dakwah itu seperti apa beratnya dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita pagi ini. Itu berat dakwah Rasulullah. Banyak penolakan dari para pembesar Quraisy. Bukan hanya penolakan, tetapi juga caci maki dari para pembesar Quraisy, dari orang kafir ya. Bahkan Rasulullah bercucuran darah, disebut orang gila dan sebagainya. Berat sekali dakwah baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka sangatlah disayangkan ketika dakwah yang berat itu yang dilakukan oleh baginda Nabi, tetapi kita tidak menyambutnya dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian di bagian kedua tadi Allah sebutkan nikmat yang banyak sekali kepada kita semua. Bukan hanya orang beriman, tapi orang yang tidak beriman pun Allah berikan nikmat. Gawat. Maka di bagian ayat 33 sampai akhir surat Abasa ini Allah menjelaskan tentang gambaran huru-hara hari kiamat ya, yang dahsyat sekali. Di ayat 33 Allah buka fa idza ja'atis shakhah, kata Allah. Dan apabila datang suara yang memekakang atau tiupan sangkala yang kedua. Maksudnya bagaimana? Telinga ketika mendengar tiupan ini sampai sangat sakit ya, sampai meninggal gitu ya. Karena tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil kelak di hari kiamat. Kata Imam Al-Baghawi, beliau mengatakan as-sakhah artinya pekikan hari kiamat. Dikatakan demikian karena kejadiannya memekakkan ya, agak susah nyebutnya ya, telinga sehingga hampir saja menjadikan tuli. Jadi mungkin akhwat pernah dengar suara petir ya, kilat atau petir yang sangat kencang sehingga sampai hati gemetar, pernah gitu ya. Dan ketika di hari kiamat itu lebih dahsyat lagi. Maka kata Allah, fa idza ja'atis shakhah. Panjang ya ini mad lazim mutlaqal kilmi. Bacanya panjang. As-shakhah. Ada nanti kelak akan ditiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil, dan ini membuat manusia meninggal ya. Dan pernah juga dikatakan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada manusia-manusia yang buruk. Jadi jangan pernah kita bercita-cita ingin melihat hari kiamat gitu ya. Karena kata Rasul, hari kiamat akan terjadi pada waktu hanya tinggal orang-orang yang durhaka saja. Bahkan Ka'bah saja udah nggak ada yang datang lagi ya, akhwat. Kalau saat ini kita lihat di media-media sosial, Masya Allah orang berbondong-bondong ya, umroh, haji, ya pokoknya subhanallah. Tapi ketika sudah mendekati hari kiamat kubro, tidak akan ada yang datang ke Ka'bah lagi. Dan hanya ada satu orang yang disebutkan, itu pun dari seorang yang berkulit hitam datang ke Ka'bah sendirian aja. Al-Quran pun udah nggak ada ya, akhwat, akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sana sudah tidak ada berkumandang adzan lagi gitu ya.
Fa idza ja'atis shakhah, ini dahsyatnya hari kiamat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah hari kiamat, semuanya meninggal, sudah tidak ada yang tersisa. Kemudian setelah itu Allah bangkitkan manusia dan yang paling pertama dibangkitkan adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah manusia dibangkitkan itu Oke, Pak. sudah dibangkitkan hanya banyak puing-puing, sehingga kata Allah, carilah jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata malaikat, ya Allah, ya Rob, begitu banyak manusia, bagaimana kami mencari jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tapi ternyata mudah untuk malaikat mencari jasad Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bercahaya. Jadi yang pertama kali dibangkitkan adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah terjadi peradilan Allah di Yaumul Mahsyar. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 34 36, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi." Ya, akhwat. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya. Jadi sudah dibangkitkan. Kalau saat ini kita masih bergandengan, masih bersama dengan saudara-saudara kita, tetapi ketika di hari kiamat Allah gambarkan bahwasanya di hari tersebut seorang manusia akan lari dari saudaranya. Kenapa? Karena mereka takut dimintai pertanggungjawaban. Ya. Kemudian wa ummihi wa abi, mereka pun akan lari dari ibu dan bapaknya. Jadi kita kalau misalkan kita bayangkan, ya Allah, nanti pasti kita ketemu ya, misalkan akan ketemu sama ayah ibu kita. Tapi ternyata ketika di hari peradilan di alam mahsyar itu, setiap orang akan lari dari saudaranya, lari dari ibu bapaknya, wasahibatihi wabani. Seorang istri lari dari suaminya, seorang suami lari dari istrinya, wabanihi, dan mereka akan lari dari anak-anaknya. Kenapa? Yaitu dia melihat mereka, tetapi lari dari mereka dan menjauhinya karena dahsyatnya huru-hara dan kengerian yang terjadi pada hari itu. Ya, ini sebagian ulama mengatakan bukan ketika hari kiamat kubro saja, bukan, tetapi ketika sudah dibangkitkan, seseorang akan lari dari saudaranya karena takut dimintai pertanggungjawaban. Seorang ayah takut dimintai tanggung jawab oleh anaknya. Mungkin ketika di dunia misalkan anaknya belum mendapatkan pendidikan terbaik, belum diajarin sholat, belum diajarin ngaji, sehingga kata anaknya itu gara-gara ayah saya, misalkan, naudzubillah ya, sehingga ayahnya lari. Kemudian kata anaknya, saya nggak diajarin sopan santun, saya nggak diajarin ilmu, gara-gara ibu saya. Ibunya pun lari. Ya akhwat, semuanya akan lari karena takut dimintai pertanggungjawabannya. Maka hari ini ya akhwat, kita masih di dunia, maka perbaiki hubungan kita dengan saudara kita, hubungan kita dengan orang tua yang masih ada, ya, hubungan kita dengan anak-anak kita, hubungan kita dengan pasangan hidup kita, suami kita, gitu. Karena kalaulah kita seorang istri yang belum memberikan haknya atau melakukan kewajiban yang semestinya, ketika di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawabannya, gitu ya. Karena di alam mahsyar, kata Al-Imam Ikrimah, beliau mengatakan tentang tafsir ayat ini bahwasanya ketika di hari kiamat ada sebuah riwayat mengatakan seorang saudara akan minta amal baik kepada saudaranya, tetapi kata orang tersebut, aku nggak bisa. Saya pun sedang sibuk memikirkan urusan saya, ya. Kemudian kata ibunya, dia bertanya kepada anaknya, wahai anakku, ini riwayat yang lain ya, wahai anakku, bagaimana ibu ketika di dunia? Kemudian kata anaknya, ibu sangat baik. Kemudian ibunya, ya udah, saya minta amal baik darimu. Kemudian kata anaknya, nggak bisa, ibu saya pun takut dengan hari ini. Saya takut masuk neraka. Sehingga saat itu begitu pun seorang ayah minta kebaikan dari anaknya, nggak bisa di alam tersebut ya Hawat. Maka kesempatan kita pagi ini ya Hawat, hari ini kita masih punya kesempatan. Kalau kita mau berbuat baik, ayo saat ini juga. Karena ketika di hari kiamat nggak bisa. Sudah tidak ada kesempatan lagi. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, di hari tidak bermanfaat harta. Anak-anak juga nggak bermanfaat di hari kiamat. Ya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Kalau dulu atau kalau saat ini misalnya kita masih bisa sodakoh, ya, hari ini kita masih bisa berbuat baik, bisa sholat dan sebagainya, tapi ketika di hari kiamat udah nggak bisa lagi, karena itu sudah al-hisab. Sampai kata
Sayyidina Ali beliau mengatakan, al-yaum al-amal bila hisab. Hari ini adalah kita bisa beramal tapi nggak langsung dihisab. Wal ghad atau godan, hari besok maksud di alam akhirat, hisabun bila amal adalah waktu dihisab dan tidak bisa beramal solih lagi. Ada yang pengen balik lagi ke dunia, ya Allah aku pengen balik lagi, aku pengen sholat, aku pengen sodakoh, aku pengen saum, ya, aku pengen belajar dan sebagainya. Tetapi sudah tidak ada kesempatan lagi ketika sudah di alam mahsyar, alam akhirat. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala di ayat 37, likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Ya, dilanjutkan lagi bahwasanya setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Semuanya sibuk ya akhwat. Boro-boro mikirin apapun ya. Sampai kita pun ya akhwat ketika dibangkitkan tidak akan memakai pakaian. Ya, kecuali mungkin orang-orang pilihan, ada yang dipakaikan kain sutra dan sebagainya ya, ahli syurga. Kemudian di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tusyaruna hufatan uratan musyatan ghuralan. Kata Rasulullah, kelak kalian akan dihimpunkan yaitu di alam mahsyar, dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan hufatan, tidak beralaskan kaki. Kalau kita sekarang punya sepatu, punya sendal, di hari kiamat kita nggak pakai ya, Ahwat. Masih nggak percaya, lihat aja orang yang meninggal pakai sepatu nggak? Pakai nggak, Umi Trias? Nggak pakai ya, Umi ya? Oh, maka di hari kiamat hufatan, semua manusia hufa akan bertelanjang kaki, tidak beralaskan kaki, uratan, tidak pakai baju, itu telanjang, ya. Musyatan dan berjalan kaki. Jadi nggak ada yang pakai kendaraan, pakai mobil, pakai motor, pakai sepeda, nggak ada. Musyatan, semuanya berjalan, gurolan dalam keadaan tidak bersunat atau berkhitan. Jadi mohon maaf ya, berarti terlihat semua auratnya. Maka faqalat zaujatuh, maka bertanya, yaitu Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aw yara ba'duna aurata ba'din?" Apakah kita melihat aurat yang lainnya ya Rasul? Maka kelihatan dong aurat mereka gitu. Kemudian kata Rasulullah SAW langsung membacakan ayat ini, likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nu yughnih, bahwa tiap-tiap orang dari mereka di hari tersebut sibuk, ya, sya'nu yughnih, sibuk dengan urusan masing-masing. Au qala ma ashghalahu anin nazar. Mereka nggak sibuk dengan melihat atau memandang orang lain, mereka sibuk dengan urusan masing-masing gitu ya. Jadi kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dikumpulkan di alam yang sangat dahsyat, ya, alam yang kita pun nggak bisa membayangkannya dalam keadaan yang seperti ini ya, Hot. Maka berbekallah gitu insya Allah ya, kita berbekal. Dan pagi ini pun ini adalah tanda kita untuk apa namanya, berusaha ya untuk berbekal ketika di alam akhirat. Dan ayat 38 ya, Ahwat. Wujuhu yawma idzim musfirah. Ya, mudah-mudahan kita bagian dari ini ya, Ahwat ya. Kata Allah, banyak muka pada hari itu berseri-seri. Masya Allah ya. Di hari mahsyar itu, di alam mahsyar, ada orang-orang yang berseri-seri. Dhahikatum mustabsyirah, tertawa dan gembira ria. Masya Allah ya. Yakni manusia di hari itu ada dua golongan. Ada yang muka mereka berseri-seri bercahaya. Ya, ini orang-orang yang di dalam hatinya ada iman. Mereka taat kepada Allah, melaksanakan kewajibannya. Bukan hanya yang wajib, yang sunnah pun mereka lakukan. Ya, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kata Allah wajah. Karena memang ketika kita melihat seseorang bahagia atau sedih itu dilihat dari wajah. Gitu ya. Ada orang senang pasti lihat dari wajahnya gitu, enggak dari hal yang lain ya. Maka kata Allah ada orang yang berseri-seri wajahnya dengan keimanan mereka ketika di dunia, tetapi yang sangat menyedihkan di ayat 44:1 kata Allah, wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah, dan banyak pula muka yang pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Jadi mereka berwajah hitam, banyak debunya, wujuh yauma idzin muswaddah dalam ayat lain ya, bahwa mereka wajahnya hitam, kelam gitu ya. Karena dosa-dosa yang mereka lakukan ketika di dunia. Ada hadis Nabi SAW, qala Rasulullah SAW, yulijimul kafirul
araqu thumma taqa'ul ghubrah ala wujuhihim. Qala fahuwa qawluhu wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah. Kata Rasulullah, al-kafiru, orang-orang kafir yuljimu atau dia dikekang ya. Dikekang, dikepung al-araku dengan keringatnya. Jadi mereka ketika di hari kiamat mereka akan tenggelam dengan keringatnya, keringatnya sesuai dengan amal mereka ya. Kalau mereka banyak dosanya mungkin tenggelam sampai ke telinga mereka itu tenggelam dengan keringat. Tsumma taqul ghubrah ala wujuhihim. Kemudian kegelapan menutupi roman muka mereka. Gubrah itu debu ya, mereka akan penuh dengan debu. Kemudian Rasulullah bersabda bahwa itulah yang dimaksud oleh Allah wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah. Jadi bukan hanya berdebu tetapi mereka pun yuljamul kafirul araq atau mereka tenggelam dengan keringat mereka. Wal billah. Kenapa? Karena di alam mahsyar itu matahari itu jaraknya hanya 1 mil. Kalau saat ini katanya ya antara jarak bumi dengan matahari itu sekitar 159 apa sejuta apa 1 miliar ya 1.590 kilometer katanya walau alam ya boleh dicek lagi jauh banget gitu ya Wat ya. Tetapi di alam mahsyar itu 1 mil jadi sangatlah dekat. Jadi wajar ketika orang-orang kafir dengan dosa-dosa mereka tenggelam dengan keringatnya. Tentunya kita pengen yang pertama ya akhwat ya, pengen berseri-seri wajah kita di alam akhirat, di alam mahsyar. Dan kita takut untuk menjadi golongan yang kedua ini. Wal'iyadzubillah. Baik yang terakhir di ayat 42, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itulah orang-orang yang orang-orang yang kafir wal fajarah dan juga durhaka, yaitu orang yang hatinya kafir, tidak mau kafir itu artinya menolak ya, tidak menerima kebaikan, tidak mau mendengar nasihat, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan durhaka dalam amal perbuatannya. Jadi kalau kafir artinya nolak, kalau durhaka dia melakukan kemurkaan, melakukan maksiat. Naudzubillah ya, dia minum khamr, dia berzina, dia mencuri, dia bunuh orang, misalkan dia durhaka di alam dunianya. Maka sebutkan kata Allah dalam surah Nuh, wala yalidu illa fajiran kafara, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat durhaka lagi kafir. Jadi naudzubillahi min dzalik, orang-orang yang kafir juga durhaka, maka anak-anaknya pun bisa jadi sama ya seperti mereka. Tetapi juga mungkin di sebagian kisah juga Nabi Nuh alaihissalam walaupun anaknya ada yang tidak taat tetapi Nabi Nuh adalah orang salih, baik ya, orang yang baik. Juga ada yang sebaliknya gitu ya. Ayahnya durhaka tapi anaknya solih atau seorang nabi seperti Nabi Ibrahim, ayahnya kan seorang raja ya dan orang yang tidak beriman, tetapi Nabi Ibrahim adalah seorang ulul azmi atau nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ulaika humul kafaratul fajarah. Di akhir ayat Allah menjelaskan bahwa tadi orang-orang yang wajahnya kelam, wajahnya hitam dan penuh dengan keringat, mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan mereka pun berbuat durhaka selama di dunianya. Begitu ya akhwat, ini di ujung atau di akhir surah Abasa pelajaran yang banyak sekali bisa kita petik ya, bisa kita dapatkan bahwa tentang nasihat dakwah, kemudian juga tentang nikmat Allah juga yang begitu banyak dan bagaimana kita di hari akhir alam mahsyar itu ditentukan hari ini, ditentukan kita pada saat ini. Kalau kita pengen wajahnya berseri-seri, maka teruslah beramal salih dan jangan lupa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita mulai beramal salih, istiqomah. Itu juga minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Maka dalam satu hari kita bisa minta sama Allah 17 kali ya. 17 kali lafaz siratal, ihdinas siratal mustaqim, karena jalan untuk istiqomah itu berat. Sehingga apapun itu kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik akhwati, mungkin sebelum ditutup ada yang mau sharing dulu? Ya, bisa difahami tadabbur kita pagi ini, akhwat? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Baik. Baik, pekan depan insya Allah kita lanjut ya di surah An-Nazi'at. Semoga antunnas semua diberikan kekuatan, kesehatan, keberkahan usia, keberkahan harta, dan
belajarnya kita Al-Quran ini bukan hanya sebagai ilmu saja, tetapi juga kita berharap kepada Allah agar kita bisa mengamalkannya juga, ya, agar kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Barakallahu fikunna wa nakhtatim. Kita tutup, terlebih dahulu kita istighfar ya, 3 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaik, astaghfirullah wa atubu ilaik, astaghfirullah wa atubu ilaik. Kita hadirkan hati akhwat ya, walaupun lewat Zoom, tapi Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan akan hati-hati hamba-hambanya. Kita berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari hari kiamat, ya. Itu doa yang diajarkan Rasulullah, Allahumma inna na'udzubika min karbi yaumil qiyamah. Ya Allah, kami berlindung dari buruknya hari kiamat. Wa na'udzubika min su'il hisab, dan kami berlindung dari buruknya hisab di hari kiamat. Allahumma ati nafsi taqwaha wa anta waliyuha wa maulaha wa khairu man zakkaha. Ya Allah, berikan ketakwaan pada hati-hati kami, bersihkan hati kami, dan Engkau wa khairu man zakkaha, dan Engkau maha sebaik-baik yang membersihkan hati hamba-hambanya. Ya Allah, Allahumma la tada' lana dzanban illa ghafartah. Jangan sampai kami meninggalkan majlis ini sedangkan dosa kami belum diampuni. Wala hamman illa farrajtah, dan tidak ada kebingungan kecuali Engkau memberikan jalan keluar kepada kami. Wala dainan illa qadaitah, dan jika kami memiliki hutang, ya Allah, lunasilah, ya. Wala maridan illa syafaitah, dan tidak ada sakit kecuali Engkau sembuhkan, ya Allah. Wala mautan illa rahimtah, dan tidak ada kematian yang datang kepada kami illa rahimtah, kecuali Engkau merahmati kematian kami. Akhwati fillah, kita berdoa untuk orang tua kita juga ya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustazah. Wa iyyaki barakallahu fikunna akhwat.